Shalom, apa kabar semuanya? Kembali lagi kita berjumpa di dalam renungan rohani Aku Percaya. Puji Tuhan, sungguh senang jumpa dengan setiap saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dan di hari yang berbahagia ini, saya rindu mau berbagi satu berkat, satu hal yang sangat penting juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita mengambil alih pikiran kita, bagaimana kita mengontrol pikiran kita dan kita menyerahkan semuanya di dalam kehendak Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan yang menuntun pikiran kita, hati kita, kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Puji Tuhan. Judul dari renungan rohani pada hari ini saya beri judul Taking Control of Your Mind. Sekali lagi, Taking Control of Your Mind. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran kita di dalam Kristus, di dalam Tuhan. So how to taking control of your mind. Yang pertama, ada beberapa langkah yang kita akan pelajari. Make up your mind, atau tentukanlah pikiran kita, atau fokuskanlah pikiran kita. Firman Tuhan bilang, Filipi 4 ayat ke-8, pikirkanlah semua yang indah, semua yang benar, semua yang suci, semua yang sedap didengar. Dan di luar itu, bagi saya, tidak usah kita pikirkan. Hal yang sederhana, tapi seringkali kita mungkin tidak mampu untuk melakukannya. Oleh karenanya hari ini, mintalah pertolongan Tuhan. Untuk apa? Supaya kita dapat memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Yang pertama kali, yaitu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini apa yang saya lakukan, pengalaman saya. Ketika bangun pertama kali, di pagi hari, berdoalah, mintalah kekuatan dari Tuhan. Dan tundukkanlah, seperti tadi 2 Korintus katakan, bahwa taklukkan segala pikiran kita kepada Kristus. Yang pertama kali dilakukan oleh orang percaya. Ini yang saya lakukan. Di pagi hari, di saat pertama kali saya bangun dari tidur, saya datang kepada Tuhan dan saya menyerahkan pikiran saya. Dan saya fokuskan kepada janji Tuhan, kepada kekuatan Tuhan, kepada kebaikan Tuhan. Saya taklukkan pikiran saya di bawah yaitu kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Saya percaya walaupun mungkin ada persoalan, walaupun mungkin ada tantangan, tapi ketika kita fokus menetapkan pikiran kita kepada janji Tuhan, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya, semua pasti ditambahkan. Saya percaya apapun yang menjadi cita-cita kita, Tuhan pasti berikan dan kita akan melihat kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Yang kedua, hari ini, so how to taking control of your mind. Fill your mind with God's words. Penuhi pikiranmu dan pikiranku dengan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita. Firman Tuhan berkata bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, apa yang menerangi kita? Firman Tuhan. Apa yang membantu dan menolong kita di tengah-tengah kehidupan dunia yang ya hari-hari ini gelap, dunia yang jahat, dunia yang hari-hari ini dunia orang benar bisa salah, orang salah bisa jadi benar. Bahkan banyak orang yang berhasil ya mungkin dengan tipu daya, mungkin dengan rencana atau rancangan-rancangan yang tidak baik dalam hatinya. Tapi hari ini, jika engkau ada di posisi seperti itu, tetaplah setia cari Tuhan. Berpeganglah teguh pada firman Tuhan. Isi terus pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan ikuti apa kata dunia. Dunia mengatakan demikian, kosongkan pikiranmu. Iya kan? Katanya kalau kosongkan pikiran bisa jadi tenang, bisa jadi ya ringan gitu. Apa yang saya tahu, kalau kosongkan pikiran justru bisa ditipu. Justru kalau pikiran kita kosong, justru bisa diperdaya. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, isi hati kita, isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan.
Karena kebenaran firman Tuhan yang menerangi perjalanan hidup kita. Maka bicara tentang terang, apa yang menerangi? Yang menerangi itu adalah pelita, ya. Pelita itu gambaran dari firman Tuhan. Dan pelita itu, di dalam pelita biasanya ada minyak, ya, yang menjadi bahan utamanya. Dengan kata lain, ya, minyak urapan ada di firman Tuhan untuk menerangi kita, ya. Sarana kuasa minyak urapan untuk mengurapi kita. Supaya apa? Supaya saudara dan saya, apapun yang kita kerjakan, diberkati, pasti berhasil. Diberkati menjadi kesukaannya Tuhan. Ibrani 1 ayat 9. Engkau dan aku, kita menjadi kesukaannya Tuhan. Kenapa? Karena ada pengurapan Tuhan. Dan ada firman Tuhan. Itu yang membuat kita berhasil. Oleh karenanya, serahkan semua kehidupan kita. Dan istilah kehidupanmu setiap hari. Minimal ada firman Tuhan yang mengisi hidup saudara dan saya. Firman Tuhan tidak pernah berkata, kita harus baca beberapa ayat dalam satu hari. Tapi renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Maka perjalananmu akan beruntung dan berhasil. Percayalah, Tuhan pasti akan bertindak. Yang terakhir, so how to taking control of your mind. Bagaimana kita mengendalikan pikiran kita di dalam kebenaran firman Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Yang terakhir, ask the Holy Spirit to guide you. Mintalah tuntunan Roh Allah, tuntunan Roh Kudus untuk menyertai setiap kita, untuk menyertaimu. Mintalah setiap hari Tuhan ambil alih hidup kita. Libatin Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Poin pertama dan poin kedua yang tadi saya sudah sampaikan, ini sangat berkesinambungan dan poin yang ketiga. Yang pertama tadi, fokuskan pikiranmu. Minta sama Tuhan, serahkan pikiranmu di hadapan Tuhan. Agar apa? Agar perjalananmu sepanjang hari itu bisa berhasil. Dan kita diberkati, diurapi oleh Tuhan. Yang terakhir, Roh Kudus, mintalah peranan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus untuk apa? Untuk menyertai kehidupan kita secara sederhana dalam keseharian kita, setiap hari kita. Saya teringat Pendeta Darniati Pariaji pernah berkata, beliau berkata, setiap pagi ya mintalah tuntunan Roh Kudus, Roh Allah untuk menyertai kita, dan kita tolak semua roh-roh jahat, segala perbuatan setan di dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan. Minta penyertaan Tuhan dan minta damai sejahtera dari Tuhan. Dan berdoalah agar kita melalui pertolongan Roh Kudus boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Boleh hidup menyenangkan hati Tuhan dan tidak bersalah, tidak berdosa di hadapan Tuhan. Saya percaya orang-orang yang dituntun oleh Roh Allah, hidupnya pasti sukacita. Hidupnya pasti mempunyai hati yang legowo, hati yang ikhlas, hati yang bisa mengampuni, hati yang bisa melihat sesuatu dengan baik, hati yang bisa yaitu mengasihi, bahkan hati yang murni di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ketika hatimu murni, ketika hatimu tulus, Tuhan akan mendatangkan pertolongan tepat pada waktunya bagi setiap kita. Maka hari ini pastikan pikiranmu, pikiranku, pikiran setiap kita, pikiran yang dikendalikan oleh Roh Tuhan. Itu sebabnya ketika pikiran kita dikendalikan oleh Roh Tuhan, apapun doamu, Tuhan pasti kabulkan. Apapun hari ini yang menjadi kerinduan hatimu, Tuhan sediakan bagi kita. Sampai berjumpa di episode yang berikutnya. Jadilah kuat, jadilah setia, tetap percaya. God bless you.